Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Maulana sebagai guru mapel akidah akhlak dan saya sebagai mahasiswa PPG Daljab IAIN Kediri B1 2025. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 9 Mei 2025, siap melaksanakan kinerja praktek pembelajaran dengan materi keteladanan Nabi Musa pada Madrasah Sanawiyah Ma'arif NU Cilawu Garut. Sebagai syarat untuk melaksanakan uji kinerja saya telah mencetak kartu pendaftaran uji kinerja saya ini. Berikut praktek pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan membacakan doa. Untuk berdoa, coba ketua kelas untuk memimpinnya. Silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamna Sulaiman kullan khairan wa ilma wa Allahu a'lam. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Coba di sini ada yang tidak hadir gak untuk hari ini? Ada siapa? Siapa? Aisyah Putri hadir. Siapa yang gak hadir? Ini Rindi, ya boleh. Siapa lagi? Winda. Kenapa? Sakit, ya. Alhamdulillah cuma 2 orang, Windy dan Winda ya, tidak melaksanakan sekolah karena beliau sakit. Kita doakan mudah-mudahan yang tidak sekolah hari ini beliau yang tidak sekolah mudah-mudahan diberi kesehatan dan bisa sekolah di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita melaksanakan pelajaran, coba dilihat dulu di bawah, takut ada sampah. Bangkunya yang belum rapih coba dirapihkan, karena kalau belajar ada sampah kan tidak nyaman. Bangkunya sudah rapih? Mantap. Siap belajar? Semangat belajar?
Alhamdulillah. Karena pada pagi hari ini ada yang perasaannya lagi gimana? Lagi kacau, lagi pingin apa gitu kan, ngantuk, gimana perasaannya pelajaran pada pagi hari ini? Sangat bahagia, alhamdulillah. Karena kalau belajar dimulai dengan perasaan-perasaan yang dibawa dari rumah, contohnya dimarahi oleh orang tua, punya kesal sama adik atau kakak, tunda dulu, ditunda terlebih dahulu. Kita fokus pada pelajaran yang ada di sekolah. Jadi kalau kita fokus, insya Allah pelajarannya akan dapat diterima oleh diri kita. Sebelum kita menginjak pada pembelajaran hari ini, kemarin kan kita lagi belajar sebelum keteladanan Nabi Musa itu kita belajar Asmaul Husna. Asmaul Husna itu nama-nama Allah. Ada berapa? 99. Alhamdulillah kan masih ingat? Mungkin alhamdulillah, mudah-mudahan selama kita mendapatkan ilmu yang diraih di MTS ini bisa menjadikan sebuah kemanfaatan di hari kelak. Nah, mungkin Anda sekalian di SD, di MI, di pengajian sudah mendengar yang namanya Nabi Musa. Coba Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Coba yang tahu siapakah Nabi Musa? Oh iya, Nita, apa? Nabi yang termasuk Rasulullah Azmi. Betul sekali, alhamdulillah. Karena dengan dia rajin sekolah, rajin mengaji, tahu bahwa Nabi Musa itu seorang Rasul yang termasuk ulul azmi. Ya betul sekali. Ya alhamdulillah, Mita sudah mengetahui. Siapa lagi dari kelompok? Iya boleh, Siti Aisyah. Nabi Musa adalah orang yang melawan Fir'aun dari kejahatan. Oh iya, betul, sangat betul. Bagus sekali bahwa Nabi Musa itu adalah seorang diri yang bisa melawan Fir'aun dari segala kejahatannya. Siapa lagi? Boleh, Miss ya? Nabi Apa? Musa adalah Nabi yang memiliki mukjizat bisa membelah lautan. Oh iya, bahwa Nabi Musa itu adalah seorang Nabi yang mempunyai mukjizat. Dengan mukjizatnya Nabi Musa itu bisa membelah lautan. Kalau kita kan nggak mungkin dengan mukjizatnya Nabi Musa itu bisa membelah lautan ya. Dengan adanya belajar tentang ketauladan Nabi Musa alaihissalam, kita harus mempunyai tujuan. Nih Bapak mempunyai tujuan dalam pembelajaran ini. Coba lihat ke monitor. Nih lihat. Satu, menganalisis keteladanan Nabi Musa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kamu harus bisa menganalisis dalam kehidupan sehari. Apa yang kita serap dari pelajaran dari kisah-kisah Nabi Musa, kita harus menganalisis. Terus menampilkan dalam sifat keteladanan Nabi Musa dalam perilaku di lingkungan yang nyata. Nah, kita sudah belajar nih di sekolah nih. Sudah belajar keteladanan Nabi Musa, sudah mengerti contoh-contohnya, mukjizat-mukjizatnya, apa yang kita harus serap dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita Nabi Musa mempunyai sifat sabar, oh kita harus meniru. Contohnya Nabi Musa gigih mencari ilmu, kita juga harus semangat mencari ilmu. Aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah itu Bapak akan memberikan motivasi terlebih dahulu. Bapak mau tanya nih kepada anak-anak sekalian. Pernahkah kalian merasa takut gak? Merasa takut menghadapi sesuatu? Contohnya, aduh saya pengen takut gendut, makan terus, takut. Ya pasti kan seperti itu. Ataupun kamu itu dikasih PR sama guru, dikasih tugas sama guru dengan merasa tidak pede, merasa tidak yakin bahwa kita akan bisa menyelesaikannya. Nah, dengan adanya pembelajaran ini dari kisah Nabi Musa, maka Bapak akan belajar dari kisah Nabi Musa ini bahwa Nabi Musa sama seperti kita. Waktu dulu Nabi Musa dengan di zaman Bani Israel takut terhadap Fir'aun. Takut adanya Raja Namrud. Kan kita kalau kita dengan teman kan takut sama aja. Kalau Nabi Musa itu beda.
dia itu akan berhadapan dengan seorang raja yang dia menganggap bahwa dia Tuhan, kan gitu. Dia juga sama merasa takut. Tetapi dengan keimanan, dengan keyakinan kepada Allah, Nabi Musa bisa menjalankan tugas yang dia emban dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita. Kalau kita dikasih tugas sama guru, merasa tadi seperti tidak takut gendut atau dengan ada permasalahan-permasalahan itu, kita yakin bahwa Tuhan ada. Yang penting kita bisa mengusahakan semaksimal mungkin supaya kita tidak terjerumus pada permasalahan-permasalahan tersebut. Yakin selagi Allah ada pasti kita bisa. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan menggunakan pendekatan project based learning. Project based learning ini kita akan membuat project mind mapping. Nah, langkah-langkahnya yang pertama menentukan topik utama yang tentang keteladanan Nabi Musa. Oh, kita udah tahu topiknya keteladanan Nabi Musa. Kedua, membentuk sub topik pada tiap-tiap kelompok. Setiap kelompok membuat subtopik. Nih ditulis tentang Nabi Musa atau gimana nanti kan akan dipresentasikan. Nah, setelah subtopik itu kan ada kisah Nabi Musa, ada mukjizat Nabi Musa, sifat-sifat keteladanan Nabi Musa, coba dilihat ya. Dan ada juga aplikasi keteladanan Nabi Musa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari kelompok tersebut pilih salah satunya. Silahkan ya, kalau lebih enaknya udah saya tentukan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 menerangkan tentang kisah Nabi Musa, kelompok 2 mukjizatnya, kelompok 3 sifat-sifatnya, kelompok 4 aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah membuat mind mapping secara kerjasama, kita jangan sendiri. Kamu contohnya Arya ketuanya, kamu jangan diam. Ya, berikan motivasi ataupun cara pandang supaya kita bisa sama, gitu kan? Sama semuanya juga, jangan sendiri, kerjasama sendiri. Kerjanya harus kerja bareng-bareng. Nah, setelah mind mapping dilaksanakan secara bersama-sama, hasilnya dikasih spidol supaya gambarnya menarik. Karena kita kan akan ditempelkan di sini, contohnya ditempelkan di sini buat kenang-kenangan bahwa kita sudah belajar tentang keteladanan Nabi Musa. Sebelum dilanjutkan ke pelajaran yang akan selanjutnya, kita akan melihat video. Marilah kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dengarkan dan simak. Hai adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai video pembelajarannya, Simak. marilah kita awali dengan membaca al-basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Kita tidak boleh takut karena Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Nah, itulah adik-adik kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Semoga dengan menyimak video pembelajaran ini kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam dan menunjukkan sifat terpuji yang ditunjukkan oleh beliau, terutama dalam hal tolong menolong serta keberanian dalam melawan kemaksiatan. Itu saja video pembelajaran yang bisa kakak sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Kasih video pembelajaran tentang kisah-kisah Nabi Musa. Maka apakah ada pertanyaan tentang tanggapan video tersebut? Contohnya apa ada yang tidak dimengerti ataupun sudah mengerti ataupun ada yang diserap untuk dalam kehidupan kita sehari-hari? Coba ada gak? Kedua, apa saja keteladanan Nabi Musa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya keteladanan Nabi Musa dengan adanya apa? Bisa
apa namanya, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Coba. Semangat menuntut ilmu. Iya, Nabi Musa itu adalah orangnya semangat menuntut ilmu. Dia seorang nabi, tetapi udah mempunyai predikat seorang nabi. Dia rela belajar kepada Nabi Khidir untuk mencari ilmu. Bahkan kita seorang siswa MTS Ma'arif harus meniru dan mencontoh bahwa karakter Nabi Musa itu seorang nabi juga bisa menuntut ilmu kepada Nabi Khidir. Apalagi kita kan seorang yang tidak ada apa-apanya, maka harus semangat dalam melakukan mencari ilmu. Bapak kan telah menjadikan 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Lalu kalian semuanya sekarang berdiskusi. Nanti Bapak kasih selembaran kertas untuk membuat subtema tentang yang tadi dijelaskan tentang kisah-kisah Nabi Musa, mukjizat dan keteladannya. Dibuat mind mappingnya, dibuat mind mappingnya. Bapak ini kelompok 1, ini kelompok 2 digambarkan mind mappingnya. Nanti setelah selesai dipresentasikan ke depan oleh perwakilan. Coba digambarkan mind mappingnya, lalu ada gambar-gambarnya, dikasih pewarna biar menarik, dan ada kenang-kenangan buat kita sudah mempelajari suri ketauladan Nabi Musa alaihi salam. Silahkan kalian berdiskusi, jangan kerja sendiri, harus semuanya bisa mempunyai inspirasi inovatif dalam berkarya. Baru dikasih gambar, ya, terus tulis. Iya, bagus. Ya, kerjasama semua. Sekarang is breaking dulu. Coba berdiri semua. Laki-laki, cowok, ikuti gerakan Bapak biar badan kita nggak pegal-pegal. Biar pikiran kita jernih kembali. Siap? Tangannya dikeataskan. Iya, 1, ya. Ke pinggir. 1 lagi, pinggirnya lagi. Ke belakang, iya, ke belakang, lihat. Ya, kepalanya diginikan. Nah, udah? Semangat? Bisa tepuk semangat gak? Bisa. Coba tepuk semangat biar kita press kembali. Ayo. 1, 2, 3, coba. Tepuk semangat. Nah. Semangat. Alhamdulillah. Iya, boleh. Duduk kembali. Alhamdulillah pelajarannya sudah bisa dilanjutkan. Akan melaksanakan presentasi dari kelompok masing-masing. Siapa? Oh iya, boleh. Tasya, ya, masuk ya, ke depan. Tasya, boleh. Tasya, boleh. Coba. Nanti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular besar dan melahap ular kecil mirip penyihir Firaun. Oh iya. Dan yang kedua yaitu tangan bisa bercahaya. Nabi Musa mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Silakan dari kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Masuk ke depan. Maju ke depan, boleh. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa wafat setelah menjalani dakwah yang panjang dengan penuh perjuangan. Iya. Nabi Musa dimakamkan di Palestina. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Nak Arya sudah berani mempresentasikan dari apa yang sudah dibicarakan. Kelompok 3 untuk mempresentasikannya. Silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, kejujuran. Nabi Musa alaihissalam pernah melakukan kesalahan, namun beliau mengakuinya. Hal ini mengingatkan kepada kita semua untuk selalu introspeksi diri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Jahira yang sudah mempresentasikan mind mappingnya. Alhamdulillah, itu yang Bapak harapkan, keberanian, semangat juang untuk mempresentasikan apa yang kita punya. Nah, sekarang kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Siapa yang mau? Ya, tepuk tangan kepada Nurjana. Nurjana siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Putri. Saya dari kelompok 4. Saya akan memberikan beberapa contoh yang perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekian beberapa contoh yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, kita pelajarannya tinggal ada waktu kasih 2 menit buat tanya jawab dari apa yang disampaikan. Boleh dari kelompok 1 bisa ditanya ke kelompok 3, atau kelompok 3 menanyakan yang jawab kelompok 2. Boleh, silahkan. Untuk kelompok 1, bagaimana cerita wafatnya Nabi Musa alaihissalam? Coba kata kelompok 3, kelompok 1, bagaimana wafatnya, ceritanya dari wafat Nabi Musa alaihissalam. Coba, boleh, silahkan. Nabi Musa wafat setelah menjalani dakwah Nah, iya salah. panjang dan penuh perjuangan. Oh iya. Katanya Nabi Musa itu wafatnya ketika dia berdakwah dan menjalankan perjuangannya. Dia kan Nabi Musa itu berdakwah terus dengan Bani Israel di apa? Silahkan dari kelompok 2 ada yang mau bertanya ke kelompok 3? Kelompok 4 silahkan. Ke kelompok 4, kelompok 3 boleh lah, kelompok 4 boleh. Silahkan. Bagaimana contoh keteladanan Nabi Musa alaihissalam di kehidupan sehari-hari? Bagaimana contoh keteladanan Nabi Musa alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari? Boleh, silahkan jawab. Iya. Belajar dari keteladanan Nabi Musa untuk ketika kita dalam menghadapi tantangan yang sulit, kita harus banyak kesalahan dan tidak mengeluh. Kelompok 1 sudah mempresentasikannya, ditempel, coba ditempel sebentar lagi, lupa lagi, kesini ditempelkan hasil karya kelompok masing-masing, ditempelkan terlebih dahulu.
sekarang karena sudah mempelajari dari video, sudah mempelajari dari ke depan masing-masing mempresentasikan. Sekarang ada Anda sekalian, anak-anak sekalian bisa dikasih soal oleh Bapak. Coba semuanya dikerjakan semaksimal mungkin, jangan meniru ya, masing-masing dikasih tes sumatif ya. Coba selamat mengerjakan. Alhamdulillah, sekarang dari awal pasti ada kesimpulan. Coba dengarkan dan lihat di dalam layar monitor bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah suatu nabi yang sangat mulia dalam Islam. Beliau adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing Bani Israel dan melawan kezaliman Raja Firaun. Kisah Nabi Musa alaihissalam banyak disebut dalam Al-Quran, banyak dalam Al-Quran, menjadi pelajaran bagi kita tentang keteguhan iman, keberanian, kesabaran, kepemimpinan, ketawakalan, dan yang lainnya. Itu banyak yang dicontoh oleh kita. Kisah Nabi Musa alaihissalam mengajarkan bahwa perjuangan di dalam Allah Subhanahu wa taala membutuhkan keberanian, kesabaran, kejujuran, ketawakalan, semangat menuntut ilmu yang harus kita tiru dan contoh sebagaimana yang beliau tuntun. Kita harus bisa meniru. Nah, itulah kesimpulan dari apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya adalah refleksi. Bapak akan tanyakan kepada kalian apa kesan-kesan kalian tentang kegiatan ini. Coba ada yang tahu gak kesan-kesannya? Bagaimana, senang, membosankan, atau gimana? Kesan dan kesan setelah belajar. Senang? Bagus, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Terus kegiatan mana yang paling kalian senangi? Dalam apa? Dalam mempresentasikan, dalam menonton video, dalam apa? Yang paling kamu senangi? Menonton video? Oh, apa? 3. Kesulitan apa yang kalian rasakan dalam kegiatan pembuatan mapping? Apa? Main mapping. Kesulitannya dalam berdiskusi. Dalam mappingnya ada kesulitan nggak? Nggak ada? Ada. Apa kesulitannya? Menggambar boleh. Nanti kalau kita sudah belajar mapping, diusahakan kita harus berkreasi ya, bisa menggambar. Bagaimana caranya supaya bisa berkreasi seperti ini, diingat gitu kan. Nah, setelah ini, setelah keteladanan Nabi Musa alaihissalam, pertemuan minggu selanjutnya kita akan membahas tentang ulul azmi. Sekaligus kan Nabi Musa ini termasuk Nabi Rasul ulul azmi. Di minggu yang akan datang kita akan bahas kembali seperti ini. Nah, setelah pembelajarannya dari awal sampai akhir, kita diawali dengan doa dan ditutup juga dengan doa. Untuk menutup pembelajaran kali ini, kita akan membacakan doa bersama-sama dengan membacakan surat Al-Fatihah dalam hati masing-masing. Untuk berdoa, mulai. Berdoa selesai, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat kalian
bermanfaat buat Bapak, bermanfaat buat nusa dan bangsa. Terima kasih. Tutup doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.